Cinta Laura. Hai. Finally. Iya, finally ya. Setelah Iya. 3 tahun kita plan untuk bisa melakukan ini, akhirnya bisa dilakukan juga. Yes. And can I say, your energy today is extremely positive. Aku masuk ke ruangan ini langsung merasa lebih bahagia, lebih tenang, dan gak semua orang bisa memberikan vibe itu, apalagi di kota yang sehektik Jakarta. Thank you so much. Yeah. Thank you. Ya, because karena bukan cuma saya aja yang ada di ruangan ini, ada Cinta Laura yang juga give a very vibrant energy, positive energy, positive feelings. It's such an honor to have you here. Oh, thank you so much. Kita udah sering kali ketemu sebenarnya Iya. di berbagai event, kadang-kadang TV show barengan, acara-acara seperti itu, Iya. podcast juga pernah, event-event, seminars, hanya saja waktunya berbeda. Iya. Ya. Karena biasanya kalau talking about woman empowering, biasanya ada Cinta Laura juga di situ. Iya. Tapi senang sekali akhirnya hari ini kita bisa ngobrol hanya berdua dan mudah-mudahan bisa berbincang soal hal-hal baru yang mungkin orang lain gak pernah dengar. Who knows, maybe you can get that out of me. Karena kadang-kadang kalau ditanya pertanyaan kan lumayan generic di luar sana, dan pertanyaan aku cenderung lumayan mirip. But I have a feeling today we might uncover something new. Oh, that's good. Karena I'm always curious. Itu selalu pengen tahu sebenarnya apa sih yang ada di dalam pikiran dan hatinya seorang Cinta Laura. Okay. Karena saya percaya apapun juga yang terlihat di luar itu kan sebenarnya adalah output dari how we process things kan. Apa ketika sebuah kejadian itu terjadi, ya how we process in our thoughts and how we process in our feeling, itu kan yang akhirnya membuat outcome yang menjadikan kamu menjadi seperti saya sekarang ini. Sedangkan apa yang berada di dalam sini kan is only you. Hanya aku yang tahu. Yang tahu dan bisa mendeskripsikannya juga gitu. Benar. Jadi seneng banget hari ini bisa punya kesempatan. Likewise. Kalau di Friends of Mary Riana nanti akan ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh. Tapi setelah menjawab 8 pertanyaan itu, you can ask me anything, but just one question. Oke, udah ada. Udah terpikir. Oke. Jadi kalau kita ngeliat Cinta Laura, kan kamu mulai dari sejak dini ya, dari sejak usia 12 tahun udah mulai berkarir. Jadi kalau sampai hari ini udah banyak banget sebenarnya pencapaiannya Cinta Laura, itu udah ada di mana-mana. I hope so ya. Penghargaannya juga banyak, karyanya juga banyak. Apalagi mungkin the last 3 years ketika saya melihat kamu habis balik dari US gitu. I think you're more vocal in expressing your thoughts, your concerns, pemikiran kamu yang menjadi suara kamu gitu. Nah, dari begitu banyak pencapaian yang pernah kamu dapatkan hari ini, yang mana yang paling kamu banggakan? What? No, kita mulai dengan pertanyaan itu. Wow, susah ya untuk ngejawabnya. Jujur, but I'm gonna sound so ungrateful if I say this. Aku masih merasa bahwa banyak sekali yang masih harus aku pelajari dan kembangkan agar bisa mempunyai pencapaian yang benar-benar membuat aku merasa wow, I've made it or I did it gitu. Kenapa aku merasa seperti itu? Mungkin gini, dari kecil aku adalah sosok yang sangat kompetitif dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Dan gara-gara aku terjun ke dunia entertainment di usia yang sangat muda, langsung kan segala keunggulan aku, segala kesalahan aku itu dilihat oleh banyak orang ya. Dan oleh karena itu, perpaduan antara diperhatikan banyak orang dan jiwa kompetitif, aku merasa bahwa aku harus selalu mempunyai suatu pencapaian yang besar setiap tahunnya atau dalam jangka waktu yang dekat gitu. Dan waktu zaman-zaman sekolah dulu kan gampang sekali ya, karena di masa sekolah kan hidup terstruktur. So aku bisa merasa bahwa aku mencapai sesuatu, misalnya saat memenangkan medali, saat saat melakukan sebuah olahraga. Kayak aku dulu pelari, aku pemain basket, aku juga perenang. So when I would get a medal for winning, itu adalah sebuah accomplishment. Saat lulus dari high school dan mempunyai IPK yang tinggi dan bisa masuk ke universitas yang baik, itu lagi-lagi aku melihat sebagai pencapaian yang besar. And then setelah lulus dari Columbia dalam 3 tahun dan lagi-lagi mendapatkan
predikat cum laude yeah. atau cum laude, itu lagi-lagi pencapaian. Dan setelah menjadi dewasa, kan aku lulus umur 20 tahun dari kuliah. Saat menjadi dewasa itu jadi lebih susah tuh untuk mentargetkan pencapaian. Karena kan udah gak seperti masa sekolah lagi, di mana kita tahu, oke, bulan Juni kita lulus, bulan September kita mulai sekolah, bulan ini adalah kompetisi ini. You can't plan life anymore, and life becomes so unpredictable, right? Jadi setelah itu tuh mulai anxiety yang dihadapi dewasa muda, yang namanya quarter life crisis, keluar. Dan walaupun tentunya puji syukur, alhamdulillah, like I was able to accomplish more things setelah sekolah. Jiwa kompetitif, jiwa ingin selalu mendapatkan kualitas tertinggi saat mengerjakan sesuatu terus berkembang juga. Dimana akhirnya sempat tahun 2018 I felt like, what else should I do in my life? This is not enough. Okay. 2018 berarti itu masih di US? Masih di US. Okay. Tahun sebelum kembali ke Indonesia, I was like, this is not enough. But how can I make myself happy? Karena setiap aku mencapai sesuatu, aku happy untuk sementara, terus aku ngerasa down lagi karena merasa nggak ada apa-apa yang terjadi dalam hidup aku. You know? And so, nanti mungkin kita bisa kembangkan lagi jawabannya di pertanyaan lain. Tapi essentially, tahun 2019 saat aku pindah kembali ke Indonesia, disitulah pelan-pelan pikiran aku terbuka. Dan dengan adanya pandemi, aku tahu itu masa yang sulit untuk banyak orang. Tapi kalau buat aku pribadi, pandemi memberikan banyak miracles. Karena membuka cara berpikir aku, membuka hati aku, menyembuhkan luka-luka emosional dan mental yang pernah aku alami dalam hidup aku. Dan di situ aku sadar I've always been so unhappy throughout my life because I always felt like I needed to prove something to people. Aku harus selalu membuktikan bahwa I was good enough. Cukup pintar, cukup sukses, cukup hebat, cukup etc. And of course, nggak dalam satu malam aku merasa, karena aku sudah menyadari hal ini, aku sekarang happy terus, atau aku bersyukur terus. Nggak gitu juga. Butuh proses, sekarang udah 2 tahun lamanya sejak pandemi, di mana I'm becoming a much calmer person. You know, tentu di dalam diri aku masih ada yang, apalagi nih. Orang itu gitu, oh no. Which is nothing wrong with that, kan? Nothing wrong with that. Tapi untungnya sekarang aku bisa mengerem tension yang ada dalam dada aku dan menyadari diri aku sendiri dan mengingati diri aku sendiri bahwa hey, hidup kamu tuh masih panjang banget. You're still in your 20s and you've already worked for 16 years. Can you imagine? Udah bekerja 16 tahun. Jadi sadarilah bahwa setiap langkah yang aku ambil, setiap pencapaian mau sekecil apapun itu adalah sebuah hal yang harus dibanggakan. Dan untuk menjawab pertanyaan Kak Mary tadi, aku nggak bisa men-pinpoint pencapaian tertentu yang membuat aku berpikir, wow, this is amazing, gitu. Because for every achievement, after that ada another achievement lagi yang sebenarnya itu it's just different gitu. Dan rasa bangganya pun juga berbeda, and sense of like achievementnya juga berbeda. Dan achievements yang sudah aku capai dalam hidup aku selalu ada di bidang yang berbeda-beda juga. Jadi aku rasa misalnya pencapaian akademik aku tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian aku dalam berkarir gitu. It's a different experience dan perasaan satisfaction yang berbeda juga. Tapi aku bisa bilang sekarang karena aku mau teman-teman yang nonton juga sadar bahwa aku bersyukur bahwa Tuhan memberikan aku kesempatan untuk terbuka matanya dan hatinya. Karena sekarang aku sadar bahwa there's no point of proving to other people anything, you know. Selama kita tahu kita di jalan yang benar, selama kita tahu kita berusaha sekuat mungkin mencapai apa kita ingin capaikan dalam, apa yang kita ingin capai, dalam hidup, that's enough. Dan kita semua punya timeline sendiri, punya journey masing-masing, punya rintangan masing-masing, dan itu semua adalah suatu hal yang kita harus nikmati. Karena segala hal dalam hidup itu temporary. Kebahagiaan sementara, kesedihan sementara. Dan tanpa
masa-masa di mana kita merasa terpuruk dan hopeless, masa-masa bahagia dan sukses kita nggak akan terasa seindah itu. So enjoy every fluctuation life has to offer, because that's life. Gitu. I totally agree karena kadang sometimes in the beginning mungkin kita merasa bahwa it's good, I can achieve things, which is good. The feeling is very empowering ketika kita set a goal and then we work hard for it gitu kan, we overcome every obstacles and then we finally get it gitu. Cuma I totally agree with you at a certain point in my life juga saya merasa bahwa it's not about proving for others gitu, and actually life is also not about performance, but actually it's about presence. The presence is more important than hadir proving di saat itu. Betul. Dan dari dibandingkan to prove yourself to others or like making this life like a stage that we have to always perform according to people's expectations, tapi just being presence, itu sih yang mungkin akhirnya bisa membuat life is more meaningful aja untuk dijalanin. Dan fakta yang pahit yang kita semua harus ketahui, tapi jujur membuat, kalau buat aku pribadi lebih nyaman dan lebih kalem adalah akan selalu ada orang-orang di luar sana yang lebih cantik, lebih pintar, lebih hebat, lebih sukses. So stop focusing on them, focus on yourself. Dan selama kita tahu dalam jangka waktu hidup yang kita punya, kita melakukan yang terbaik dan juga berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nggak harus banyak orang tapi at least berdampak baik bagi orang di sekeliling kita. That's already more than enough. You know, life is a cycle. Eventually kita semua akan meninggalkan dunia ini dan belum tentu orang akan ingat. Betul. Tapi akankah kita menggantung kebahagiaan kita pada hal tersebut, like if people are gonna remember us or not? It's nice if we're remembered, but if that's how you're gonna base your happiness, if that's what you're gonna base your happiness on, then you're gonna be miserable. Kita bakalan lebih banyak kecewanya. Exactly. Karena kan kita cannot control what other people will think of us kan. Nah tapi kalau misalnya apa yang dibanggakan ada banyak, tapi kalau dari yang jawaban yang dari disebutkan oleh Cinta, sebenarnya yang paling penting bukan apa yang dibanggakan tapi mungkin proses, dan Tuhan sudah memberikan kamu begitu banyak talenta, begitu banyak kesempatan yang membuat kamu bisa excellence in all kinds of area in your life. Dan membuat kamu menjadi seperti kamu sekarang ini. Nah, tapi kalau dari begitu banyak hal, sebenarnya kamu tuh pengennya diingat Cinta Laura sebagai apa sih? I still don't know yet. Kenapa aku mengatakan ini? Karena jujur kalau misalnya Kak Mary ketemu aku mungkin 3 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun yang lalu, kalau ditanya kamu pengen dikenal jadi apa, aku pasti bilang karena aku memulai karir aku di bidang acting dan acting adalah passionku. Aku ingin dikenal sebagai aktris yang hebat. Mungkin itu jawaban aku 3 tahun yang lalu But it's so crazy, dalam jangka 3 tahun banyak sekali hal yang berubah dalam hidup aku dan banyak sekali realization yang terjadi juga, sehingga tadi kita sempat ngobrol di belakang kamera bahwa mungkin orang yang nggak terlalu ngikutin perjalanan aku atau tahu tentang aku, mereka pikir Cinta artis pokoknya, you know, artis full stop. But that's not true at all. Kalau ditanya apakah fokus aku sekarang di bidang film atau musik, aku akan jawab enggak dua-duanya. Kenapa enggak dua-duanya? Karena aku menyadari mungkin kira-kira 1,5-2 tahun yang lalu bahwa Tuhan memberikan aku anugerah mempunyai platform yang besar. Itu bukan untuk terus meningkatkan ketenaran aku atau kondisi finansial aku, tapi untuk bisa berbagi pendapat dan juga knowledge tentang isu-isu yang aku rasa penting diketahui oleh masyarakat dan bisa membantu memajukan masyarakat atau bahkan bangsa ini. Misalnya tentang kesetaraan gender atau tentang kerusakan lingkungan atau tentang pendidikan. Itu semua hal yang bisa aku share lewat platformku yang cukup besar agar mudah-mudahan didengar dan diresapi oleh banyak orang. Menjadi suara dari orang-orang yang sebenarnya nggak punya kesempatan untuk bersuara. Tapi sekarang sebenarnya fokus aku ada di dalam berbagai bisnis yang aku miliki. Mungkin singkat aja, di bawah PT yang aku miliki ada talent management, ada online platform, Buala ID, ada F&B business,
ada juga small investment firm gitu, di mana kita berinvestasi ke dalam event-event yang kita rasa penting. Kayak kemarin Indonesian Para Games yang di Solo September lalu, kita ikut invest. Ada juga event Kim Yong Day nanti Desember, ada artis Korea yang datang di Bandung, kita juga ikut invest ke dalam event itu. And then banyak business unit lain yang kita sudah dirikan dan akan dirikan di tahun 2023 nanti, yang membutuhkan banyak sekali fokus dan juga kerja keras aku dan tim aku. So I love doing business. I love doing a lot of philanthropic work. Dunia entertainment tetap akan menjadi salah satu passionku, tapi lebih untuk terus berkarya dalam bidang seni dan juga memberikan kebahagiaan bagi banyak orang, dan juga memperkuat platform yang aku miliki. Tapi apa yang memberikan aku kebahagiaan seutuhnya dalam hidup adalah bisa berbagi, mau itu berbagi pengalaman, berbagi knowledge, ataupun berbagi secara donasi itu mungkin ya, karena kan aku dan keluarga aku juga memiliki yayasan yang namanya Sukarsino Peduli. Betul. Yang sudah bergerak dan membuat sekolah juga, membuat 11 sekolah, dan ke tahun depan juga aku ingin mendirikan yayasan baru yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan. Jadi how do I want to be remembered? As I said, if people don't remember me, then it is what it is. Tapi kalaupun aku ingin diingat sebagai sosok perempuan yang vokal, yang tidak takut bersuara, dan berhasil untuk membuat perempuan-perempuan lainnya di luar sana sadar bahwa mereka memiliki nilai di luar apa yang orang-orang pikir tentang mereka, di luar dari ekspektasi masyarakat, bahwa mereka memiliki value dan bisa mencapai apapun yang mereka inginkan, dan mereka punya potensi dan kapasitas yang sama dengan siapapun di luar sana, apapun gender mereka, apapun latar belakang mereka. I just want all women to have the confidence and sense of empowerment that I was so privileged to have growing up. Gitu. Dan you have the capacity and also the experience untuk bisa menyuarakan hal itu, karena memang banyak hal yang memang kamu lalui juga di usia muda, yang sebenarnya those painful moment atau those experience yang membuat kamu jadi punya bukan cuma empati ya, tapi punya concern, dan akhirnya kamu menyuarakan itu di platform yang kamu miliki hari ini, saat ini.